warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Gesinda Giliani Trisia dengan NIM 2091030-149 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jadi di sini aku akan memberikan video tutorial untuk mengoperasikan SPSS dengan one sample t-test, independent sample t-test, dan paired sample t-test. Yuk simak videonya. Oke guys, jadi di sini kita langsung buka aja aplikasi SPSS-nya. Nah, sembari menunggu loading, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys. Oke. Setelah muncul kayak gini, langsung kita close aja karena di sini kita mau buat data baru. Untuk kolom pertama kita isi nama responden. Jadi di sini untuk kolom pertama harus kita tulis pakai huruf kecil semua. Bagian spasinya kita pakai underscore. Untuk tipenya kita pakai string. Kemudian kita tulis labelnya. Di sini boleh pakai huruf kapital dan spasi biasa. Nah, di situ tetap nominal. Kemudian selanjutnya kita isi dengan jenis kelamin. Penulisan di bagian kolom pertama sama kayak tadi. Kemudian di tipenya kita pakai numerik. Labelnya kita tulis lagi jenis kelamin. Nah, setelah itu kita pakai value. Untuk value kita tulis 1. Untuk labelnya laki-laki. Kemudian langsung kita add. Untuk value kedua, labelnya kita tulis perempuan. Kemudian kita add. Langsung oke. Nah, selanjutnya kita langsung isi aja scale. Untuk kolom berikutnya kita isi dengan berat badan sesudah. Jadi di sini kita menulisnya berat underscore badan underscore sesudah. Untuk type-nya sama, numerik. Kemudian kita tulis labelnya. Berat spasi badan spasi sesudah. Kemudian sama juga scale. Yang selanjutnya yaitu berat badan sebelum. Jadi sama kayak tadi, berat underscore badan underscore sebelum. Type-nya kita pakai numerik. Kita tulis labelnya. Setelah itu measure-nya kita pakai scale. Untuk kolom yang terakhir yaitu tinggi badan. Tipenya kita pakai numerik. Kemudian kita tulis labelnya. Setelah itu measure-nya sama menggunakan scale. Setelah semua sudah terisi, langsung kita ke data view. Setelah kita klik data view, langsung aja masukin data-datanya. Di situ nama responden Gesinda. Untuk jenis kelamin saya tulis 2 karena jenis kelamin Gesinda perempuan. Kemudian kita isi berat badan sesudahnya. Setelah itu kita isi berat badan sebelum dan juga tinggi badannya. Kita ulangi seperti itu seterusnya.
Oke, jadi untuk jenis kelamin Kaisa di situ saya masukin 1. Kenapa? Karena jenis kelamin Kaisa laki-laki. Jadi 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan.
Oke, jadi teman-teman, ini semua datanya udah aku masukin. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menguji data yang ada dengan menggunakan one sample t-test. Jadi tujuan pengujian data dengan menggunakan one sample t-test ini untuk menguji rata-rata suatu variabel tunggal yang dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Jadi langsung aja kita klik analyze, kemudian compare means, setelah itu one sample t-test. Jadi untuk tes variabelnya di sini aku masukin yang tinggi badan, dan untuk tes value-nya di sini aku masukin 160 karena aku ingin tahu apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa sosiologi itu di atas 160 atau tidak. Jadi setelah kayak gini langsung klik aja oke. Oke, jadi setelah muncul output dari one sample t-testnya, di situ N-nya sudah diketahui 40, kemudian rata-rata tinggi badan mahasiswa sosiologinya 167,2 sekian. Yang mana artinya rata-rata tinggi badannya di atas test value. Untuk membuktikan itu, kita langsung aja lihat di one sample test-nya. Karena one sample t-test ini hipotesisnya searah, maka seek-to-tail-nya harus kita jadikan seek-one-tail dulu. Caranya gimana? Jadi caranya seek-to-tail-nya ini dibagi 2. 0,0000 dibagi 2 hasilnya 0. Jadi seek-one-tail-nya adalah 0. Artinya hipotesis kerjanya diterima karena seek-one-tail-nya di bawah 0,05. Kesimpulannya, rata-rata tinggi badan mahasiswa sosiologi di atas 160 cm. Nah, setelah kembali ke data view, kita ingin menguji datanya dengan menggunakan independent sample t-test. Tujuannya menguji dengan independent sample t-test ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jadi klik saja analyze di sini, kemudian sama compare means, kemudian kita klik independent sample t-test. Nah, untuk tes variabelnya kita masukin yang berat badan sesudah. Tapi untuk tes variabelnya ini bebas ya, mau dimasukin apa aja. Tapi di sini aku mau masukin yang berat badan sesudah. Nah, untuk grouping variabelnya di sini pakai jenis kelamin. Kita masukin. Nah, kemudian klik define group. Grup 1 kita tulis angka 1 untuk laki-laki, kemudian grup 2 kita tulis angka 2 untuk perempuan. Langsung kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Jadi ini output dari independent sample t-testnya udah keluar. Jadi rata-rata berat badan laki-laki mahasiswa sosiologi yang sebanyak 19 orang ini yaitu rata-ratanya 64,7 sekian. Kemudian rata-rata berat badan mahasiswa sosiologi perempuan yang sebanyak 21 orang ini adalah 55,1 sekian. Nah, selanjutnya langsung kita ke Levens test for actuality of variance-nya. Di sini sig-nya diketahui 0,303, artinya di atas 0,05. Maka dari itu untuk sig-to-tail-nya kita baca yang bagian atas. Nah, di situ sig-to-tail-nya 0,000. Artinya hipotesis kerjanya diterima karena sig-to-tail di bawah 0,05. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat badan mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan di jurusan sosiologi. Setelah itu, kita akan melakukan pengujian untuk paired sample t-test. Pertama-tama kita kembali ke data view terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik analyze, compare means, dan kita klik paired sample t-test. Nah, di sini variabel satunya kita masukkan yang berat badan sebelum, kemudian variabel 2-nya kita masukkan berat badan sesudah. Nah,
Setelah kayak gini langsung aja kita klik OK. Jadi diketahui berat badan sebelum mengkonsumsi obat penggemuk badan dari Rumah Sakit Medika yaitu rata-ratanya 56,8 sekian. Namun setelah mengkonsumsi obat penggemuk badan dari Rumah Sakit Medika rata-ratanya menjadi 59,7 sekian. Nah, terjadi kenaikan 3 kg setelah mengkonsumsi obat penggemuk badan dari Rumah Sakit Medika. Setelah itu kita lihat korelasinya. Di sini korelasinya 0,984. Artinya ketika kita lihat di tabel penentuan korelasi 0,984 ini sangatlah kuat dan signifikan 0,000. Setelah itu kita lihat sigtutelnya di sini 0,000. Artinya hipotesis kerjanya diterima karena sigtutelnya di bawah 0,05. Kesimpulannya, setelah mengkonsumsi obat penggemuk badan dari Rumah Sakit Medika, terjadi peningkatan rata-rata berat badan mahasiswa sosiologi atau terjadi peningkatan yang signifikan untuk rata-rata berat badan mahasiswa sosiologi setelah mengkonsumsi obat penggemuk badan dari Rumah Sakit Medika. Jadi seperti itu ya semuanya. Kemudian setelah melakukan pengujian, kita bisa langsung nge-save atau menyimpan data yang telah kita uji, yaitu dengan cara klik file, save all data. Setelah itu sudah kita klik yes. Kita beri nama output 1 pengantar statistik E2. Oke, jadi itu dia video tutorial cara mengoperasikan SPSS. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.